Economic News Update. Kami dari kelompok 4 akan membahas kebijakan Bank Indonesia dalam mempertahankan BI Rate sebesar 4,75% serta dampaknya terhadap perekonomian Indonesia. Pembahasan ini meliputi pengaruh BI Rate terhadap inflasi dan nilai tukar rupiah, pertumbuhan ekonomi dan penyaluran kredit, stabilitas sistem keuangan, serta implementasi nilai bela negara. Untuk memahami lebih jauh dampak kebijakan tersebut, kita langsung saja menyimak laporannya. Perkenalkan, nama saya Asya Jismindina dengan NIM 143240127. Pada bagian ini, saya akan membahas pengaruh BI Rate sebesar 4,75% terhadap inflasi dan nilai tukar rupiah. Bank Indonesia mempertahankan BI Rate sebesar 4,75% untuk menjaga stabilitas moneter di tengah ketidakpastian ekonomi global. Berdasarkan hasil analisis, inflasi Indonesia masih relatif terkendali. Inflasi meningkat dari 2,65% pada September 2025 menjadi 4,76% pada Februari 2026, kemudian kembali turun menjadi 2,42% pada April 2026. Dari sisi nilai tukar, rupiah mengalami fluktuasi dari sekitar Rp16.680 per dolar Amerika Serikat pada September 2025 menjadi Rp17.324 per dolar Amerika Serikat pada April 2026. Meskipun mengalami tekanan eksternal, pergerakannya masih dalam kondisi yang relatif terkendali. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan BI Rate sebesar 4,75% berperan dalam menjaga stabilitas inflasi dan juga nilai tukar rupiah. Namun, bagaimana pengaruh kebijakan ini terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyaluran kredit perbankan? Berikut laporan dari Rahmalia. Halo, saya Rahmalia Anggisa Fitri dengan NIM 143244139. Pada bagian ini saya akan membahas mengenai pengaruh BI Rate sebesar 4,75% terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyaluran kredit perbankan dalam mendukung SDGs poin ke-8, yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan data yang diperoleh, penyaluran kredit baru selama triwulan ketiga tahun 2025 hingga triwulan ke-1 tahun 2026 masih menunjukkan pertumbuhan positif. Hal ini tercermin dari nilai saldo bersih tertimbang atau SBT yang meningkat dari 82,33% menjadi 88,92% dan tetap berada pada level positif sebesar 55,74% pada triwulan 1 tahun 2026. Pertumbuhan tersebut diikuti oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 5,04% pada triwulan ketiga tahun 2025 menjadi 5,61% pada triwulan pertama tahun 2026. Kondisi ini menunjukkan bahwa stabilitas BI Rate membantu menjaga aktivitas investasi, pengembangan usaha, dan juga pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, kebijakan BI Rate sebesar 4,75% turut mendukung pencapaian SDGs poin ke-8 melalui pertumbuhan ekonomi dan peningkatan aktivitas usaha. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa stabilitas BI Rate berkontribusi dalam menjaga pertumbuhan ekonomi dan mendorong penyaluran kredit yang produktif. Oleh karena itu, Bank Indonesia dan juga sektor perbankan perlu terus mendorong akses pembiayaan, khususnya bagi UMKM dan sektor yang memiliki daya serap tenaga kerja tinggi, agar manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara lebih luas. Namun, pertumbuhan ekonomi yang baik juga memerlukan sistem keuangan yang sehat dan stabil. Untuk mengetahui bagaimana kondisi tersebut tercermin pada sektor perbankan Indonesia, berikut laporan dari Rafito. Halo, nama saya Rafito Dewangasar Lubis dengan NIM 152. Pada bagian ini, saya akan membahas BI Rate 4,75% dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendukung SDGs poin 17. Kebijakan BI Rate tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Nah, hal ini terlihat dari rasio non-performing loan atau NPL yang berada pada kisaran 2,05 hingga 2,25%, jauh di bawah batas aman 5%. Selain itu, rasio capital adequacy ratio atau CAR berada pada kisaran 23,97 hingga 26,38% yang menunjukkan kondisi perbankan masih kuat dan sehat. Data tersebut menunjukkan bahwa sektor perbankan tetap mampu menjalankan fungsi intermediasi dengan baik, serta mendukung stabilitas sistem keuangan nasional.
Nah, stabilitas tersebut itu juga didukung oleh sinergi antara Bank Indonesia, pemerintah, OJK, dan sektor perbankan yang sejalan dengan SDGs poin 17 tentang kemitraan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan BI Rate 4,75% itu turut mendukung stabilitas sistem keuangan Indonesia yang tercermin dari rendahnya NPL dan kuatnya permodalan perbankan ke depan. Kondisi antara Bank Indonesia, pemerintah, OJK dan sektor perbankan itu perlu terus diperkuat untuk menjaga ketahanan sistem keuangan di tengah dinamika global. Namun, kebijakan BI Rate itu tidak hanya berkaitan dengan ekonomi, tetapi juga dapat dikaitkan dengan upaya memperkuat ketahanan nasional. Berikut dari laporan Imam. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Imam Kurniawan dengan NIM 143240268 atau NIM Mahir 268. Oke, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang nilai bela negara melalui kebijakan BI Rate sebesar 4,75%. Oke, jadi kebijakan ini tuh tidak hanya berdampak pada sektor ekonomi saja, tetapi juga mencerminkan upaya ketahanan ekonomi nasional. Oke, jadi itu stabilitas ekonomi yang terjaga itu mampu untuk meningkatkan kepercayaan para investor. Hal ini tuh tercermin dari realisasi investasi yang mencapai 1.931,2 triliun pada tahun 2025, serta cadangan devisa sebesar 156,5 US dollar miliar pada akhir tahun 2025. Oke, selain itu pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu tetap berada di atas 5%. Itu tuh menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi di nasional atau di Indonesia ini tuh masih berjalan dengan baik lah. Oke, dengan demikian kebijakan BI Rate sebesar 4,75% itu dapat dipandang sebagai salah satu bentuk implementasi bela negara di bidang ekonomi, karena itu berkontribusi dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Oke, jadi oleh karena itu diperlukanlah dukungan dari seluruh pihak, itu dari pemerintah, dari dunia usaha, maupun dari masyarakat umum dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional supaya tetap stabil. Kesadaran ini untuk mendukung penggunaan rupiah, meningkatkan produktivitas, serta berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi yang merupakan bentuk nyata bela negara di bidang ekonomi. Oke, mungkin demikian pembahasan yang dapat kami sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada pembawa acara. Terima kasih kepada seluruh narasumber atas pemaparannya. Berdasarkan hasil analisis, kebijakan BI Rate sebesar 4,75% berperan dalam menjaga stabilitas inflasi dan nilai tukar rupiah, mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyaluran kredit, menjaga stabilitas sistem keuangan, serta mendukung pencapaian SDGs dan implementasi nilai bela negara. Hal tersebut menunjukkan bahwa kebijakan moneter memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. Saya mewakili kelompok 4 mengucapkan terima kasih atas perhatian dari seluruh penonton. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.